Selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Bagaimana kabar hari ini? Semua sehat kan? Masih semangat ya? Hari ini kita akan belajar dari tematik 1D, subtema 4, pembelajaran 4 tentang belajar bersama saudara. Namun, sebelum kita lanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas hari baru ini. Terima kasih pula atas saudara dan teman yang Engkau berikan kepada kami. Dampingi hari ini Tuhan, agar kami dapat belajar bersama dengan penuh kasih. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku yang terkasih, belajar dengan saudara sangat menyenangkan. Kita bisa belajar apa saja. Bisa belajar menulis, berhitung, dan juga bisa belajar membaca bersama. Nah, kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyikan lagu tentang membaca. Semua ikut menyanyi ya. Anak-anakku yang terkasih, siapa yang senang belajar bersama saudara atau bersama ayah atau bersama ibu? Pasti sangat menyenangkan. Karena kalau ada hal yang belum dipahami, kalian dapat bertanya. Ya. Nah, sekarang kita akan belajar membaca puisi. Seperti dalam lagu tadi, banyak ya manfaatnya ya kalau kita rajin membaca. Membaca puisi harus dengan intonasi yang baik. Siapa yang tahu apa arti intonasi? Iya, intonasi artinya lagu kalimat. Dalam membaca puisi, kita juga harus mengucapkan syair dengan jelas. Nah, sekarang kita belajar membaca puisi bersama-sama ya. Kita baca bersama-sama. Gemar membaca. Gemar membaca banyak manfaatnya. Membantu mengembangkan diri. Gemar membaca banyak gunanya. Bekal di hari nanti, meningkatkan ilmu serta kecerdasan, memperkaya budi dan daya, menambah kesadaran dan kemajuan. Sebagai warga negara, tumbuhkan kebiasaan gemar membaca untuk kemajuan bangsa. Mudah ya anak-anakku? Nah, setelah kalian membaca puisi, nanti kalian dapat melengkapi kalimat
berdasarkan isi puisi yang kita baca tadi dari tematik 1D halaman 174. Anak-anakku, di sekolah Melati belajar membaca puisi. Melati belum bisa membaca puisi dengan baik, maka sampai di rumah Melati terus menghafal. Dan ketika Melati belajar, ia minta tolong kepada Kak Bintang untuk mengajari membaca puisi. Kemudian Kak Bintang mengajari Melati membaca puisi. Setelah belajar dengan Kak Bintang, maka Melati sekarang sudah pandai membaca puisi. Kak Bintang mau membantu kesulitan Melati karena Kak Bintang peduli kepada Melati adiknya. Nah, di rumah kita juga harus peduli kepada anggota keluarga kita. Bagaimana cara kita menunjukkan sikap peduli kita? Coba kita perhatikan baik-baik. Ketika ibu sedang sibuk memasak, anak yang peduli pasti akan membantu ibu memasak. Apakah kalian pernah membantu ibu memasak? Iya, pinter. Berarti kalian anak-anak yang peduli. Kemudian ketika orang tua sedang sibuk bekerja membersihkan rumah, anak yang peduli juga ikut membantu. Ada yang mengelap meja atau mungkin ada yang merapikan barang-barang ya. Intinya adalah membantu sesuai dengan kemampuan. Kemudian berikutnya adalah peduli dengan adiknya. Ketika adiknya ingin dibacakan buku cerita, maka kakak yang peduli dengan senang hati membantu adik membacakan cerita untuk adiknya. Kemudian ketika ada pengemis yang datang ke rumah atau kalian lihat pengemis di pinggir jalan yang memang benar-benar membutuhkan, kalau anak yang peduli pasti akan memberikan sedekah. Bisa berupa uang, bisa berupa makanan. Nah, selanjutnya ketika ada adik jatuh atau saudara jatuh atau teman yang jatuh, kalau anak yang peduli pasti akan segera menolongnya. Ya, kalau luka ya segera mengobatinya. Berikutnya adalah ketika ayah baru pulang dari kantor, anak yang peduli pasti dengan sukacita, riang gembira menyambut kedatangan ayah dan akan membawakan tas ayah. Itu adalah anak yang peduli. Berikutnya, ketika ada salah satu anggota keluarga yang sakit, anak yang peduli atau anggota keluarga yang peduli pasti akan merawatnya. Misalnya dengan memberikan obat, ya, mengkompres badannya yang panas, membawakan minuman, dan tidak lupa mendoakan. Kemudian, jika ada adik yang ingin bermain, kalau kakak yang peduli pasti akan mengajak adik bermain, bukan mengganggu atau bukan menggodanya atau bahkan membuatnya menangis. Jadi adik merasa senang. Kakak bisa bermain dengan adik. Itu merupakan kakak yang peduli terhadap adiknya. Nah, bagaimana anak-anakku sekalian? Sudah tahu ya contoh-contoh sikap peduli. Kalian nanti juga dapat menjelaskan sikap-sikap kepedulian dengan menuliskannya di buku tematik halaman 175 sampai dengan 176. Kalau nanti kalian mengalami kesulitan
mintalah tolong kepada orang tua atau kepada saudara. Anak-anakku sekalian, akhirnya hari ini kita sudah selesai belajarnya. Kita akan refleksi. Sudah siap untuk berefleksi? Apakah hari ini saya senang belajar membaca puisi? Apakah hari ini saya senang belajar tentang kepedulian? Nah, anak-anakku, nanti kalian dapat mewarnai kotak di depan pernyataan yang sesuai dengan pengalaman kalian di buku tematik kalian di bagian refleksi. Setelah refleksi, kita akan melakukan aksi kita. Saya akan membaca puisi dengan benar. Saya akan membantu saudara, teman, dan guru bila mengalami kesulitan. Bisa ya anak-anakku yang terkasih? Baiklah, kita akhiri pelajaran hari ini dengan kembali berdoa. Ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas pendampingan-Mu hari ini, sehingga kami dapat belajar bersama dengan penuh kasih. Semoga kami menjadi anak yang semakin peduli kepada anggota keluarga, teman, dan guru. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anakku sekalian. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati kita semua.